sebagai host kalian hari ini. Nah, kali ini aku bakal bahas topik yang lagi panas banget nih di media sosial. Mulai dari a day in my life, as pengantin muda atau pasutri muda, sampai ke suka duka persalinan soal remaja. Oke, langsung aja kita bahas ke kedua rekan saya, bersama kedua rekan saya, yaitu Salma dan Siva. Halo semuanya. Oke. Jadi lagi marak banget nih ya fenomena pernikahan muda. Yang seringkali orang-orang tuh diromantisasi dan dinormalisasi. Padahal nyatanya nggak semulus dan seindah filter Instagram nggak sih? Benar banget sih itu. Benar banget, aku juga pengen banget bahas kayak gini karena rata-rata orang tuh hanya tahu dari katanya aja nggak sih. Mereka nggak mencari tahu benar-benar dari data aslinya, faktanya seperti apa gitu kan. Oke nih, aku ada satu pertanyaan untuk kalian. Kan angka di Indonesia ini masih cukup tinggi ya. Tentang permasalahan KDA pernikahan dini ini. Kenapa sih remaja-remaja sekarang tuh pengen buru-buru banget nikah muda? Faktor yang paling jelas terlihat itu pasti ekonomi, karena orang-orang terpelosok yang ada di daerah-daerah terpelosok ya, dan orang-orang yang kurang mampu tuh kurang diadakan edukasi tentang gimana apa sih pernikahan itu. Mereka tuh menganggap menikahkan anak perempuan mereka tuh adalah mengurangi beban keluarga. Maksudnya tuh kayak ya udah mereka menikahkan anak perempuan mereka, beban mereka berkurang satu gitu. Terus itu tuh mindset yang berbahaya ya, karena bisa memperluas kemiskinan yang ada di Indonesia gitu. Tapi ada salah satu kecelakaan atau KDT itu masih jadi dominan nggak sih sampai sekarang tuh? Banget, apalagi mental anak yang belum matang lah ya, dimana fase remaja tuh fase-fase masih explore, nyari-nyari pengetahuan baru gitu-gitu. Dengan dihadapkan dengan ke masalah rumah tangga nih, mereka masih belum ngerti, masih belum dewasa cara berpikirnya. Itu bahaya banget. Dan juga ada tekanan sosial nggak sih? Iya. Tekanan sosial dari tetangga-tetangganya mungkin, terus juga kan ada omongan nih. Kalian tahu nggak sih istilah perawan tua itu? Iya. Nah itu loh. Kayak soal perawan tua tuh kayak mereka Padahal nikah di bawah mereka bilang kalau umur 19 tahun perempuan itu telat nikah gitu. Tapi memang ada istilah nikah muda tuh pasti ada perceraian atau KDRT karena memang mereka tuh apa ya, istilahnya mentalnya tuh belum stabil gitu, masih naik turun gitu ya. Iya, takutnya mereka emosi gimana kerjaan atau apalah gitu, tekanan dari luar, mereka melampiaskannya ke pasangan atau bisa dibalikan. Tapi ngomong-ngomong soal itu, dampak pasti kan ada, dia pasti hamil kan. Dampak untuk si ibu muda dan bayi yang ada di dalam kandungannya itu gimana sih? Ya untuk artikel yang pernah aku baca ya, sepengetahuan aku, untuk perempuan di bawah umur 20 tahun itu kan pastinya rahimnya tuh belum tumbuh dengan sempurna lah ya, masih dalam masa pertumbuhan. Apalagi kalau ada janin di dalam rahimnya, kemungkinan itu akan membuat ibunya itu sangat kewalahan sekali gitu kan, karena mereka juga belum tahu nih gimana. Iya, masih sama-sama butuh nutrisi juga kan. Mereka nggak tahu gimana caranya supaya dia sehat, janinnya juga sehat gitu kan. Dari segi material emang harusnya tuh mereka harus mencukupi dulu semuanya gitu, baru mereka nikah gitu. Dan juga paham dengan masalah kesehatan. Tapi ada yang aku sedihin banget nih, kalau misalkan memang ada salah satu teman dari kita semua nih, kayak dia putus sekolah, tapi untuk melanjutkan pernikahan dia dan dia putus sekolah, itu kayak ada nggak sih kaitannya dalam pendidikan dan pernikahan ini? Pendidikan itu kan jendela kita untuk menuntut ilmu ya, agar kita punya basic skill lah, punya kerjaan dan keluar dari kemiskinan. Rata-rata siswi yang hamil di luar nikah pasti akan dikeluarkan dari sekolahnya kan. Itu sebenarnya ya diskriminasi sih menurut aku ya, karena yang seharusnya anak tersebut tetap
apa ya, Masih mendapatkan dapat kewajiban pendidikan. gitu, hak Iya. buat dapat pendidikan. Kan itu ketara banget kalau pihak sekolah hanya mementingkan reputasinya aja, tidak mementingkan kemajuan dari mengurangi angka kemiskinan di Indonesia ini. Tapi memang dari sisi mental mereka ada yang pengen nikah muda tuh karena dia capek sekolah gitu. Gimana menurut kalian tuh? Ada juga sih kayak gitu. Sebenarnya bingung sih ya nanggepin orang-orang yang kayak gitu karena dia punya apa ya, hak Pikiran sendiri. yang mau enak aja Iya, gitu loh, mau nggak enak. sekolah Dia- capek, mikirnya gitu. Iya, pikirannya cuma kayak punya pasangan tuh pasti Punya dia penghasilan. iya, punya penghasilan, dia bisa cerita-cerita gitu sama pasangannya, mengurangi beban menurut dia. Dan memang Padahal cowok sendiri kalau misalnya mereka putus sekolah dan pasti nggak punya ijazah dong. bener banget. Di Indonesia kan butuh banget yang namanya ijazah buat kerja. Itu mereka bakal kerja serabutan, kerja keras gitu kan. Jadi kepala keluarga itu capek banget. Memang harus kerja keras banget Iya, ya. bener Untuk si banget. cowoknya juga ini ya. Dan butuh mental yang kuat gitu loh. Takutnya mereka ya itulah melampiaskan ke pasangan. Bener banget. Terus terjadinya KDRT KDRT itu pasti ya. Sama tingkat perceraian juga tinggi dari itu. Tapi satu sisi aku pengen tahu banget nih. Aku sempet bingung, masih bingung juga. Kan pernikahan muda itu dikatakan remaja yang menikah di usia yang masih legal atau di bawah 18 tahun. Tapi ada pasangan muda zaman sekarang nih, mereka tuh pacaran tapi sama yang lebih tua 5 tahun atau ke atas itu, 5 tahun ke atas. Itu tuh kalau misalkan mereka melakukan itu dan mereka nikah muda, nikah sama pasangannya ini yang lebih tua, apakah masih dikatakan dengan nikah muda? Buat si cewek sih iya ya. Cuma kalau cowoknya berpikir jauh tuh harusnya ditunda dulu sih, nunggu si ceweknya lagi. Karena itu merugikan perempuan Iya. ya. Karena ya Kan perempuan masih butuh pendidikan. masih bisa happy lah sama temen-temennya gitu. Tapi kalau misalkan memang dari si cowoknya ini sudah punya material yang cukup bagus dan ya jabatan yang cukup tinggi lah untuk menikahi si perempuannya itu, dan perempuannya juga mau sama kita, sama mereka, maksudnya sama si cowoknya ini. Sebenarnya salah ya. Menurut undang-undang kan nikah perempuan tuh minimal 19 tahun. Kalau misalkan di bawah umur itu salah. Kalau cowoknya mau mumpuni, ya cowoknya juga salah. Karena harusnya dia ngerti dong kalau nikahin anak di bawah umur tuh nggak boleh. Merugikan. Itu child grooming sih. Itu lebih ke child grooming ya kalau gitu ya. Oke. Ini gimana nih kesan dan pesan untuk teman-teman kita yang lagi nonton sekarang? Ya untuk perempuan utamanya itu kita harus lebih pentingin pendidikan sih ya, jangan kayak pernikahan itu dijadiin pelarian kalian untuk keluar dari masalah. Mungkin ada yang broken home gitu kan, mereka butuh someone to talk gitu lah ya, anak-anak dulu sekarang kan. Jadi lebih baik pikirin dulu deh masa depan kalian, jangan gampang terhasut sama konten-konten media sosial yang hanya menampilkan bahagianya aja, karena kita nggak tahu mereka di balik layar itu memikirkan tentang finansialnya, terus juga memikirkan gimana cara mengurus anak dan juga membagi tugas di dalam rumah.